Inspirasi Malam Gia Kega. Sobat Inspirasi, terkadang di dalam hidup ini kita mengalami yang namanya penderitaan. Ada beberapa penderitaan yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah penderitaan yang harus kita hindari. Seperti apa itu? Potensinya adalah ketika kita berkendara dengan kecepatan di luar batas, membahayakan orang lain dan diri kita sendiri. Itu adalah potensi penderitaan yang seharusnya kita hindari. Ada juga penderitaan yang tidak bisa kita hindari, di mana ada bencana alam, ada orang lain yang mencelakai hidup kita. Dari hal ini kita perlu belajar, kita perlu menerima, kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain, kita perlu supaya orang-orang di sekitar kita ini merasakan bahwa kita ini tidak sendirian. Yang ketiga adalah penderitaan yang harus kita alami, yaitu adalah seperti anak-anak yang pergi berangkat ke sekolah. Mereka harus belajar. Mereka tidak boleh tidak belajar. Dalam hidup ini, terkadang kita mengalami tiga hal ini. Tapi pada malam hari ini, coba kita renungkan. Kadang-kadang dalam hidup ini, kita mengalami penderitaan yang harus kita alami. Ada bagian dari proses yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terkadang ketika kita mengalami ini, banyak orang merasa putus asa. Banyak orang merasa kecewa kepada Tuhan. Malam hari ini, jangan kecewa kepada Tuhan. Tuhan punya maksud atas setiap penderitaan yang kita alami. Yang terpenting adalah penderitaan itu bukan kita yang mencarinya. Bukan karena kesalahan kita. Kalau itu bukan kesalahan kita, biarlah Tuhan bekerja melalui penderitaan yang kita sedang alami. Jangan menyerah, Sobat Inspirasi. Ingat ketika Tuhan Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus sendiri yang membawa Yesus ke padang gurun. Untuk apa? Untuk beristirahat? Bukan. Untuk bersantai? Bukan. Tetapi dengan sebuah kesengajaan untuk dicobai oleh iblis. 40 hari Yesus ada di padang gurun. Dia berpuasa dalam kesendirian di sana dan dia dicobai oleh iblis. Karena itu Sobat Inspirasi, apapun yang sedang kita alami, kalau itu bukan kesalahan kita, penderitaan yang sedang kita alami ini, biarlah Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Ada proses-proses dalam hidup ini yang membuat kita semakin bijak dan semakin matang. Jangan putus asa. Jangan menyerah dalam hidup. Kita punya Yesus, kita punya Tuhan. Firman Tuhan sudah memberikan banyak contoh. Bahkan para rasul begitu menderita hidup mereka. Mereka tidak berusaha menghindar karena mereka tahu itu bagian dari konsekuensi iman, konsekuensi dari hidup bersama dengan Tuhan. Jangan putus asa, karena Tuhan menyertai kita. Kita menjalani hidup padang gurun tidak sendirian. Ada Yesus yang bersama dengan kita. Dan Tuhan Yesus itu Tuhan yang mengerti segala penderitaan kita, yang mengerti persoalan kita, mengerti kegagalan kita. Karena itu, tetaplah semangat, tetaplah berjuang, karena kita punya masa depan. Bersama dengan Yesus, kita pasti bisa. Amin.